Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 517 sampai dengan 519 tidak bisa diandalkan dan semua orang terdiam. Tuan Peter, aku tidak, aku. Belum selesai berkata, kepala Eddie pun ditekan oleh Peter ke meja. Hal yang paling menyebalkan bagiku adalah hal yang sudah kupastikan. Tapi, kamu masih sok pintar dan berdalih di depanku. Peter mengambil asbak rokok yang ada di atas meja, kemudian menghantamnya dengan tatapan kejam. Pong, pong, pong. Dalam 3 pukulan, kepala Eddie pun seketika pecah dan mengalirkan darah. Namun, Kak Eddie yang selalu tegas di dunia mafia kota Mandala ini, kali ini benar-benar tidak berani berkutik, bahkan untuk memberontak saja tidak berani. Dia hanya menerima dengan pasrah. Orang yang tidak bisa diandalkan, tidak pantas untuk memimpin. Di hati Oscar dan lainnya, Peter memang seorang panglima yang sangat terhormat. Namun, bukan berarti kalau Peter mempunyai hati yang lembut. Jika dia tidak mempunyai pergelangan tangan yang kejam, bagaimana dia bisa memimpin ratusan bahkan jutaan prajurit? Tuan Peter, semua anak buahku ada di sini. Tolong berikan aku sedikit citra. Eddie berkata kepada Peter sambil menahan rasa sakitnya. Citra. Citra bukan diberikan, melainkan didapatkan. Beraninya kamu seorang Eddie ingin mendapatkan citra di depanku. Satu lagi, memberi citra merupakan hal yang saling didapatkan dari rekan seperjuangan. Tapi kamu, apakah kamu adalah rekanku? Tanya Peter pelan dengan raut wajah dingin. Wush! Raut wajah Eddie seketika memucat, kemudian tercengang sejenak. Dia tidak akan berani mengatakan kalau dirinya adalah rekannya Peter. Eddie berani memanggil orang yang ada di sekitarnya dengan sebutan saudara. Tapi di hadapan Peter, selamanya dia hanya seorang anak buah. Selamanya, dia hanya seorang budak. Bagaimana mungkin seorang budak ingin meminta citra dengan seorang majikan? Sepertinya, kamu sudah mengerti. Peter kembali menarik pandangannya, kemudian kembali mengambil asbak rokok dan menghantamnya. Pong, pong. Kepala Eddie terluka di beberapa bagian seiring hantaman asbak yang tanpa henti. Darah segar pun tak berhenti mengalir. Kak, para pria kekar yang ada di depan pintu sudah tidak tahan melihatnya lagi. Mereka pun langsung bergerak masuk ke dalam. Target mereka adalah Peter. Namun, kali ini, Eddie tidak lagi menghentikan mereka. Peter juga menyeringai. Satu tangannya menjambak rambut Eddie dan tidak melepaskannya. Lalu dia pun langsung berbalik badan dan menghadapi sekelompok pria kekar yang maju. Wush! Terlihat seorang pria kekar melayangkan tinju, tapi berhasil ditahan oleh Peter dengan kuat. Detik berikutnya, Peter langsung memutar pergelangan tangannya dan langsung membuat lengan pria kekar tersebut bengkok dalam sekejap. Prak! Suara tulang retak pun terdengar. Pria kekar itu langsung mengeluarkan jeritan mengenaskan. Jeritan yang mengenaskan tersebut seketika menghentikan langkah yang lainnya. Pong! Peter kembali menyerang dan melayangkan sebuah tinju yang kejam. Hal itu langsung membuat wajah pria kekar tersebut berlumuran darah dan berlutut di lantai. Dalam proses berlangsung, Peter sama sekali tidak melepaskan jambakannya. Benar-benar bertarung hanya dengan satu tangannya saja. Wush! Tanpa menunggu reaksi dari semua orang, Peter pun langsung merentangkan lengannya yang menganggur. Plak! Bagaikan secepat kilat, dia pun berhasil mencekik leher pria kekar yang ada di sebelah kiri. Para pria kekar yang ada di belakang pun kembali menyerang Peter setelah menyadarkan diri. Namun, semua orang seketika membelalakan. Matanya di detik berikutnya, mereka pun langsung mengerem kuat langkah kaki masing-masing. Apa yang mereka lihat? Tubuh pria kekar yang dicekik oleh Peter perlahan-lahan terangkat. Kakinya mulai berjarak dengan lantai. Terlihat seperti sedang berjinjit. Mungkin ini masih belum apa-apa. Namun, hal yang membuat orang tak percaya adalah tubuh pria kekar ini tak hanya terangkat. Hingga kedua kakinya benar-benar terpisah dari lantai. Tubuh pria ini masih terus terangkat.
Bagaimana seorang manusia bisa mengangkat manusia dengan begitu tinggi tanpa bantuan apapun? Wush! Tatapan semua orang melirik ke arah telapak tangan Peter. Pada saat ini, Peter pun menyeringai. Satu tangannya masih menjambak rambut Eddie dan satu tangannya mencekik leher seorang pria kekar. Wajah pria kekar tersebut pun memerah. Napasnya mulai terengah-engah dan tak berhenti memberontak. Namun, telapak tangan Peter bagaikan cakar harimau besi yang sama sekali tidak melonggar sedikit pun. Bisa-bisanya Peter menggunakan satu tangan untuk mengangkat pria dewasa dengan bobot seberat 30 kg lebih. Gila. Ratusan pria kekar seketika membelalakkan matanya dan menghentikan langkah mereka. Tatapan mereka penuh dengan ketakutan. Eddie yang sedang dijambak oleh Peter pun menyaksikan adegan ini. Tatapannya juga penuh dengan ketakutan. Peter ini, apakah masih seorang manusia? Kesan Peter bagi Eddie masih terhenti di saat Peter sedang menggunakan kursi roda. Terakhir dirinya bertemu dengan Peter. Dia masih duduk di kursi roda. Dia bahkan tidak mampu untuk berjalan. Oleh karena itu, dia baru merasa kalau Peter masih mempunyai latar belakang yang sangat tidak biasa. Tapi jika membicarakan kekuatan pribadi, maka dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi kakaknya Eddie. Dan pada saat ini, pemikirannya yang seperti itu pun seketika lenyap. Hanya saja, Eddie sama sekali tidak menduga seorang pria yang bahkan harus mengandalkan kursi roda kini bisa sembuh total hanya dalam waktu yang sangat singkat dan bahkan mempunyai kekuatan mengangkat seorang pria dewasa hanya dengan satu tangan. Eddie mulai takut. Dia juga mulai yakin. Seluruh ruangan begitu hening. Pong! Peter melepaskan tangannya dan pria kekar itu pun mendarat di lantai. Sepasang tangannya memegang lehernya dan bernapas dengan terengah-engah. Tidak ada lagi yang berani maju melawan Peter saat ini. Semuanya berlutut. Eddie terkejut, kemudian tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu pikir, aku bisa memimpin jutaan orang di masa lalu itu berdasarkan apa?" Tanya Peter sekali lagi dengan tatapan dingin. Pertanyaan ini langsung membuat Eddie seketika tercengang. Apanya jutaan orang? Dia benar-benar tidak mengerti maksud dari kalimat yang dilontarkan Peter. Itu karena aku baik kepada mereka, jadi dibalas dengan ketulusan yang amat banyak. Tapi kamu berpikir, aku bisa mengejutkan jutaan orang hanya karena baik kepada mereka. Peter tersenyum dingin, kemudian kembali mengulurkan satu telapak tangannya. Sepasang tanganku ini bisa digunakan untuk menyelamatkan orang dan juga membunuh. Begitu selesai berkata, tanpa menunggu jawaban dari Eddie, Peter pun langsung mengangkat tubuh Eddie. Dengan menjambak rambutnya, "Tuan Peter, aku bersalah. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Seharusnya aku tidak memiliki niat lain di hatiku. Tidak seharusnya aku sengaja meminta orang lain untuk menunjukkan kekuasaan kepada Anda secara sengaja. Aku salah. Mohon Anda ampuni aku." Ketakutan melintas di mata Eddie. Dia merasa sangat menderita dan menyesal. Awalnya dia berpikir dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya saat ini, buat apa masih takluk di bawah orang cacat? Namun, siapa sangka orang cacat ini bisa berdiri dan bahkan datang seorang diri ke markasnya. Dengan seorang diri, dia berhasil masuk sampai ke dalam ruangannya dan bahkan menaklukkan Eddie di tempat. Salut. Sungguh salut. Jangan pernah mengulangi kesalahan bodoh lagi. Peter akhirnya melepaskan tangannya, kemudian menendangnya dengan kuat. Buk! Tubuh Eddie seketika terlempar dengan tendangan Peter yang kuat. Beberapa pria kekar yang sedang berlutut ikut tersungkur karena tubuh Eddie yang terlempar. Beberapa orang di antaranya masih berusaha untuk membantu Eddie bangun. Tidak ada yang boleh bergerak. Berlutut. Kalimat ini dilontarkan oleh Eddie. Aku sudah melakukan kesalahan, jadi harus menerima hukuman. Tuan Peter adalah bosku, jadi wajar jika menghukumku. Siapa di antara kalian yang berani ikut campur, maka akan kupatahkan tangan orang itu. Teriak Eddie dengan marah sambil merangkak di lantai. Ratusan pria kekar hanya bisa menunduk dan terdiam. Untung masih bisa berpikir. Peter menyipitkan matanya.
Sepasang tangan diletakkan di belakang punggungnya dan mulai berjalan dengan perlahan. Detik berikutnya, dia kembali mengeluarkan tendangan keras. Dia kembali menendang kepala Eddie dengan keras. Wush! Tubuh Eddie pun langsung meluncur jauh ke koridor depan. Sebagai seorang anak buah, malah mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan kepada majikannya. Ini adalah masalah besar. Jika tidak memberikan hukuman, mungkin ke depannya akan ada banyak masalah. Aku ingat aku pernah berkata padamu. Peter mulai berkata dengan perlahan, selangkah demi selangkah berjalan ke koridor. Sedangkan Eddie, sekujur tubuhnya mulai gemetaran, tapi dia tidak berani menghindar, melainkan merangkak dengan polos di lantai. Aku memegangmu karena kamu adalah sebuah gelas. Aku tidak memegangmu, maka kamu akan terjatuh ke lantai dan pecah. Apakah kamu lupa dengan kalimat ini? Selesai berkata, langkah Peter pun tiba di hadapan Eddie. Tuan Peter, aku tidak lupa. Raut wajah Eddie memucat. Luka di kepala tak berhenti mengucurkan darah hingga membuat seluruh wajahnya memerah. Kamu tidak lupa, tapi masih berani seperti ini. Pong. Lagi-lagi sebuah tendangan keras. Wush. Tubuh Eddie kembali meluncur jauh. Para pria kekar yang sedang berlutut di ruangan tidak ada yang berani bergerak meski mendengar suara berisik di luar. Di waktu yang sama, lantai dansa di lantai dasar. Terlihat ratusan pria dan wanita sedang bersantai di sofa masing-masing. Dibandingkan dengan bersenang-senang, mereka malah lebih ingin melihat bagaimana pemuda yang bernama Peter tadi diseret turun dengan sepasang kaki dipatahkan. Oleh karena itu, semua orang pun sangat menantikannya. Sudah dengar, suara keras terdengar dari lantai atas, pasti sudah mulai berkelahi. Pantas saja sebelumnya aku melihat Bos Eddie membawa begitu banyak orang ke atas. Ternyata dia sedang menunggu orang yang bernama Peter itu. Harus diakui pemuda tadi sangat kuat dalam berkelahi. Begitu banyak orang di sini, tapi tidak ada yang mampu menghalanginya. Aduh, Peter jantan sekali. Aku suka. Aku tidak ingin melihatnya dipukul. Ratusan pria dan wanita tak berhenti berdiskusi. Pong. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pukulan dari puncak tangga. Juga diiringi dengan jeritan mengenaskan di waktu yang sama. Lihatlah. Peter sudah dipukul sampai keluar. Sudah pasti itu. Mencari mati tidak melihat tempat. Beraninya dia membuat onar di markas Bos Eddie. Mungkin dia ingin segera bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Sudah pasti mati. 100% mati. Banyak orang mulai mengalihkan pandangannya. Semuanya melihat ke arah tangga lebar tersebut. Pong. Lagi-lagi terdengar suara pukulan yang keras. Bruk, bruk. Tiba-tiba, semua orang melihat seorang pria dengan wajah berlumuran darah berguling ke bawah dari tangga. Seluruh pakaiannya berantakan dan wajahnya penuh dengan darah. Pria itu terlihat sangat mengenaskan di bawah cahaya lampu lantai dansa. Bruk. Dari puncak tangga dan terus berguling hingga ke dasar, kemudian merangkak di lantai. Ish, anak muda itu dipukul sampai sangat mengenaskan. Tidak, sepertinya ada yang salah. Sepertinya anak muda itu tidak mengenakan jaket dan hanya mengenakan kemeja, bukan? Kamu salah lihat kali. Orang ini sudah pasti anak muda yang tadi. Sama sekali tidak perlu menggunakan otak untuk pikir. Lalu, maksudmu orang yang dipukuli ini Bos Eddie? Ini, benarkah? Semua mata tertuju kepada pria yang sedang merangkak di lantai. Uhuk, uhuk. Pria itu terbatuk-batuk. Kemudian berusaha untuk duduk dan menyeka darah yang ada di wajahnya. Ketika semua orang melihat dengan jelas wajah pria tersebut, semua orang yang ada di lantai dansa pun memelotot. Wush! Detik berikutnya, ratusan orang berdiri dengan serempak. Semua wajah terlihat sangat terkejut. Gila, Bos Eddie. Mungkin Yohanes juga sudah melihat dengan jelas sosok Eddie. Karena itu dia pun bergegas menghampiri dengan membawa anak buahnya. Pergi. Eddie berteriak dengan marah. Lalu Yohanes dan lainnya seketika menghentikan langkahnya. Gila, itu Bos Eddie. Sialan, tidak, mungkin. Bos Eddie dihajar sampai seperti ini. Ish,
Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Semua orang membelalakkan mata. Mereka merasa tidak percaya. Eddie adalah sosok nomor satu di dunia mafia kota Mandala. Sudah pasti mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Namun, sosok tokoh besar seperti Eddie saat ini malah dihajar habis-habisan di tempat sendiri. Siapa? Siapa yang berani melakukan hal ini? Siapa yang begitu berani melakukannya? Setelah semua orang tercengang, tiba-tiba mereka teringat dengan pemuda yang menaiki tangga, yang berhasil menghajar puluhan orang tadi. Hari ini, hanya dia seorang yang naik ke lantai 2 untuk membuat onar. Dengan begitu, dia yang memukulnya, dan mulai menelan ludah dengan tak percaya, lalu berbondong-bondong menoleh ke arah puncak tangga. Seketika, semua terdiam bagaikan patung. Naik. Selanjutnya, terdengar suara yang begitu mendominasi dari lantai 2. Di tengah suasana yang begitu hening ini, suara tersebut terdengar jelas di telinga semua orang. Baik, baik. Eddie bergegas mengangguk, kemudian naik ke atas dengan tubuh yang penuh luka. Di bawah, ratusan pasang mata menatap lekat ke Eddie. Hingga bayangan Eddie menghilang dari tatapan mereka, semua orang masih tercengang. Gila, apa tadi itu benar? Aku merasa seperti sedang bermimpi. Pasti. Banyak anak muda yang bergumam sambil duduk kembali. Namun, mereka pun kembali mendengar suara pukulan ketika bokong baru menyentuh sofa. Mereka bahkan belum sempat meneguk minuman yang ada di depan mata. Lalu, tubuh Eddie kembali berguling ke bawah. Bruk, bruk. Tak berhenti berguling sampai dasar. Hampir saja tak sadarkan diri. Wush. Orang-orang yang baru duduk tadi kembali berdiri. Kak Eddie. Yohanes membelalakkan mata dan berteriak. Siapa yang berani ikut campur, akan kupotong dan dijadikan makanan anjing. Teriak Eddie dengan sekujur tubuh gemetaran. Baik, baik. Yohanes dan lainnya tak berhenti mengangguk. Mereka berdiri dengan penuh ketakutan. Naik. Suara Peter kembali terdengar. Eddie sama sekali tidak ragu dan kembali merangkak naik dengan rasa sakit sekujur tubuh. Pong. Eddie kembali berguling ke bawah. Naik. Pong. Untuk sekian kalinya Eddie berguling ke bawah. Peter seolah-olah melakukannya dengan sengaja. Dia ingin Eddie tahu bahwa dia bisa membuatnya duduk di posisi ini dan dia juga bisa menginjaknya sampai di dasar jurang. Pong. 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 Lagi dan lagi Eddie berguling dari atas tangga. Eddie menghabiskan banyak uang untuk membangun tangga mewah ini. Memang terlihat begitu megah. Namun, hari ini telah menjadi tangga yang merenggut nyawanya. Darah berceceran di setiap anak tangga dan Eddie kembali jatuh dari puncak tangga untuk sekian kalinya. Pakaiannya berlumuran darah, terlihat sangat mengenaskan. Tidak ada yang berani menghentikan. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Aku bisa membuatmu naik tahta dengan menginjak jasad Clinton. Aku bisa juga menyuruh orang lain menginjak jasadmu untuk naik tahta. Apa kamu percaya? Peter berkata dengan suara berat sambil menatap Eddie. Aku percaya, Tuan Peter. Aku percaya. Aku bersalah. Aku bersalah. Wajah Eddie membengkak parah. Kemejanya robek dan dia tidak lupa mengakui kesalahannya. Pong. Peter kembali menendang dan tubuh Eddie kembali terjun dari tangga, menghantam lantai dengan keras. Kali ini, dia langsung tidak sadarkan diri. Namun, tetap tidak ada yang berani maju untuk membantu Eddie. Tak, tak. Langkah kaki perlahan-lahan terdengar. Semua mata mengikuti sosok yang berdiri di puncak tangga. Raut wajah Peter terlihat sangat tenang. Pakaiannya rapi dan bahkan rambutnya tetap rapi. Perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, dia seperti berjalan keluar dari cahaya berdebu, begitu menyilaukan dan bersinar. Tatapannya dari atas melirik ke semua orang. Kali ini, suasana di lantai dansa tampak hening bagai kuburan.